Halo Sobat SPC Media TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Selamat datang kembali di konten terbaru dari channel YouTube SPC Media TV. Dan di konten terbaru kali ini saya ingin membahas tentang preview laga Manchester United dan juga tim kesayangan kita The Blues Chelsea yang akan dimainkan malam nanti pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadi laga ini ya seharusnya laga yang bisa kita menangkan. Oke, meskipun The Blues akan bertandang ke Old Trafford ya, Theatre of Dreams ya, markas dari Manchester United. Tetapi keputusan manajemen MU untuk memecat ya Erik ten Hag ya, memberhentikan Erik ten Hag ini menjadi masalah yang kemudian muncul ya. Seharusnya ya kita bisa meraih setidaknya 1 poin atau bahkan poin penuh ya kalau MU masih dilatih oleh Erik ten Hag ya, karena kita tahu sendiri performa MU di bawah Erik ten Hag ya di awal musim ini tidak meyakinkan ya, dan ya terakhir mereka kalah 2-1 ya di markas West Ham. Tentu ini akan menjadi pukulan telak ya bagi mental para pemain Manchester United, dan inilah yang harus kita manfaatkan. Tetapi ya MU ya tidak sabar ya, fans juga tidak sabar dan kemudian memecat Erik ten Hag, dan ini cukup menyedihkan ya. Kabar buruk untuk kita, seharusnya kan Erik ten Hag ini dipecat setelah laga menghadapi Chelsea, itu keinginan kita ya. Tetapi ya sudahlah, meskipun ya MU saat ini sudah tidak lagi dilatih oleh Erik ten Hag, tetapi ya setidaknya dengan permainan yang diperlihatkan oleh The Blues, tentu ya raihan minimal 1 poin di Old Trafford ini seharusnya bisa kita dapatkan. Meskipun untuk kemenangan ini agak sulit ya. Kenapa saya bilang agak sulit? Ya terakhir kali kita menang di Old Trafford ya di ajang Premier League itu di tahun 2013 bulan Maret ya. Di situ saya belum nikah ya, saya nikah itu di bulan 8 2013. Jadi selama ya setidaknya saya tidak lagi bujang, saya tidak pernah lagi melihat Chelsea menang di Old Trafford di ajang Premier League. Sudah sangat lama ya. Jadi ya semoga saja malam nanti ya The Blues bisa meraih poin penuh di markas Manchester United. Tapi ini tidak mudah ya. Kenapa tidak mudah ya? Selain head to head kita ya, history kita terakhir kali menang itu di 2013, tetapi mental bertanding para pemain MU saat ini itu jauh berbeda ketika mereka dikalahkan oleh West Ham United 2-1. Oke? Sangat-sangat berbeda. Mereka baru-baru ini mampu menang di Carabao Cup ya, mengalahkan Leicester kalau tidak salah dengan skor 5-2 di bawah pelatih caretakers ya sementara, yakni Van Nistelrooy ya. Jadi meskipun mereka sudah deal dengan pelatih baru Ruben Amorim, tetapi ya di laga menghadapi Chelsea ini mereka masih dilatih oleh Ruud van Nistelrooy, dan ini akan menjadi masalah oleh The Blues ya. Ini akan menjadi masalah bagi The Blues ya, karena ya mental bertanding mereka naik, kemudian pemain-pemain mereka tentu ingin memperlihatkan kualitas mereka kepada calon pelatih mereka ya, yang akan menangani mereka di laga menghadapi Ipswich Town ya. Bukan hanya pemain muda, tetapi pemain yang sudah berumur juga pasti akan memperlihatkan kualitasnya ya, agar tidak tergeser atau agar tetap menjadi bagian rencana dari Ruben Amorim. Kita melihat Casemiro ya di laga menghadapi Leicester kalau tidak salah dia mencetak gol ya, mencetak 2 gol kalau tidak salah ya. Jadi ya pemain-pemain yang
mentalnya naik, ya, kemudian dia ingin memperlihatkan kualitasnya, ini akan menjadi masalah untuk The Blues ya. Jadi angin yang seharusnya lebih segar ke arah The Blues ini akan sedikit berimbang ya, di mana Manchester United dengan angin yang baru ya di bawah Ruud van Nistelrooy, kemudian ada keinginan untuk menunjukkan ya kehebatannya, kemudian para pemain juga ingin menunjukkan ya bahwa mereka masih layak berada di tim MU ya di bawah pelatih baru nanti Ruben Amorim. Sementara Chelsea ya yang saat ini juga berada di di tren yang positif ya, karena kita di pertandingan sebelumnya kan mampu mengalahkan Newcastle United ya, yang memang agak sulit untuk menang menghadapi Newcastle ya, meskipun sebelumnya kita kalah menghadapi Liverpool, tetapi kemenangan menghadapi Newcastle ini bisa dibilang adalah hal yang cukup luar biasa. Tidak mudah untuk mengalahkan Newcastle ya. Tim tetangga kita saja kalah dah semalam menghadapi Newcastle 1-0 ya, jadi bukan hal yang mudah untuk mengalahkan Newcastle ya. Bahkan ketika banyak fans Chelsea yang menganggap kok Chelsea cuma menang 1-0 menghadapi Bournemouth di markasnya Bournemouth, tetapi teman-teman bisa lihat sendiri semalam tuh Manchester City kalah 1-0 di markas Bournemouth ya. Jadi Premier League is Premier League ya, tidak ada tim yang mudah untuk dikalahkan di Premier League ya. Tetapi yang ingin saya lihat apa yang akan dilakukan Enzo Maresca di starting line up menghadapi Manchester United malam nanti ya. Ketika menghadapi Liverpool kan Reece James berada di fullback kiri, kemudian Malo Gusto di fullback kanan, Cole Palmer ini bermain di gelandang kanan yang akhirnya tidak terlalu terlihat ya kontribusinya. Kemudian di laga menghadapi Newcastle, perubahan kecil yang memasukkan Neto sejak menit awal, kemudian Reece James dimainkan di sisi di sisi sebelah kiri ya. Di laga menghadapi Liverpool kan Malo Gusto yang di sisi kiri ya, sorry. Tadi kalau saya sempat mengatakan kalau menghadapi Liverpool Reece James di sebelah kiri ya, tetapi di laga menghadapi Newcastle Reece James lah yang di sebelah kiri, Malo Gusto di sisi sebelah kanan ya, sehingga Malo Gusto yang bermain sampai ke depan ke half space ya, dan ini membuat Cole Palmer itu di sisi kiri menjadi bintang kemenangan kita menghadapi Newcastle ya. Saya ingin melihat perubahan apa yang akan dilakukan oleh Enzo Maresca di laga menghadapi Manchester United ya, tetapi semoga saja tidak banyak yang dirubah ya, perubahan kecil lah ya. Jadi prediksi saya Robert Sanchez akan tetap berada di bawah Mistar ya, karena ya kita membutuhkan setidaknya build up serangan dari kakinya, meskipun ya masih ada kelemahan lah. Jadi Robert Sanchez ini sangat sulit untuk memotong bola umpan silang ya, itu kelemahan dari Robert Sanchez. Kemudian untuk sisi center back saya rasa akan ditempati oleh Wesley Fofana dan juga Levi Colwill. Nah ini yang menjadi menarik, siapa yang akan ditempatkan di posisi fullback kanan dan di fullback kiri. Apakah Malo Gusto dan juga Reece James di fullback kiri ya, tetapi saya rasa ini tidak mungkin ya, tidak mungkin, bukan berarti tidak akan terjadi ya, tetapi saya rasa ini tidak mungkin, kecil kemungkinan. Jadi prediksi saya Reece James akan bermain di sini dan Marco Kurela atau mungkin Malo Gusto yang akan bermain di sini, andaikan Marco Kurela tidak bermain ya. Kalau Marco Kurela tidak bermain, kemungkinan besar formasinya akan sama ketika menghadapi Newcastle. Tapi menurut saya Marco Kurela akan bermain di sisi kiri dan Reece James yang akan bermain sampai ke half space ya, karena Reece James ini bisa setidaknya punya kreativitas ya ketika masuk ke lini tengah, apalagi sampai ke half space. Dia punya shooting yang bagus, dia punya passing yang bagus ya, setidaknya lebih bagus dari Malo Gusto ketika membangun serangan. Sementara untuk di lini tengah ya,
Enzo Maresca sudah mengatakan bahwa dia lebih menyukai keseimbangan di lini tengah dengan memainkan Moises Caicedo dan juga Romeo Lavia di sisi double pivot ya, karena memang ya di laga menghadapi Newcastle kemarin terlihat sekali bahwa keseimbangan kita di lini tengah itu sangat-sangat solid ketika Romeo Lavia dan juga Moises Caicedo ini bermain bersama. Ya, Cole Palmer di belakang Nicholas Jackson, dan ya kemungkinan Pedro Neto yang akan kembali mengisi posisi winger kiri. Sementara winger kanan saya rasa sudah dikunci oleh Noni Madueke dan Nicholas Jackson ya, yang akan menjadi tumpuan kita di lini depan untuk mencetak gol ya. Jadi pemain ini sudah mencetak 20 gol ya untuk The Blues Chelsea dari 44 pertandingan. Lebih cepat ya, mencapai 20 gol ketimbang legend kita Didier Drogba ya. Jadi kemungkinan ya, prediksi saya itulah starting lineup yang akan diturunkan oleh Enzo Maresca di pertandingan menghadapi Manchester United. Dan kemenangan menghadapi Manchester United ini ya, andai saja kita bisa meraih kemenangan, maka secara otomatis posisi kita akan langsung naik ke peringkat 3 klasemen sementara, menggeser Nottingham Forest yang saat ini berada di rank 3 dengan 19 poin ya, sementara The Blues saat ini berada di rank 6 dengan koleksi 17 poin ya. Dan kita akan melompati posisi Arsenal dan juga Aston Villa. Aston Villa baru akan bermain malam ini juga kayaknya menghadapi Spurs ya. Tetapi ya Aston Villa ini serasa untuk meraih kemenangan di markas Spurs agak sulit ya, meskipun Spurs di pertandingan sebelumnya ini mengalami kekalahan ya, tetapi saya rasa Spurs akan bangkit ketika menghadapi Aston Villa ya. Jadi kebangkitan Spurs tentu ini yang kita harapkan ya, agar Aston Villa ini tertahan di poin 18 dan Chelsea berada di rank 3 dengan koleksi 20 poin ya. Semoga kita bisa meraih kemenangan meskipun tidak mudah ya, karena ya mental bermain MU saat ini lagi bagus-bagusnya, ditinggal Erik ten Hag ya, tetapi ya semogalah kita bisa meraih kemenangan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini ya. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, silakan klik like dan juga subscribe dan share kalau teman-teman rasa ya channel ini layak untuk di-share. Oke, konten ini layak untuk di-share. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.